Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita mistis dari Ibu Serika. Sebelum saya membawakan sebuah cerita mistis pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan kepada semua sahabat-sahabat saya, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa kita di tahun ini diberikan kelancaran. Semoga kita diberikan kesehatan agar kita mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dengan lancar. Dan juga semoga puasa kita di bulan Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kepada sahabat-sahabat semua, saya ingin membawakan sebuah kisah mistis di pagi hari ini, yaitu kisah dari dua orang yang mengalami kejadian aneh di sebuah penginapan atau losmen ya, gitu. Dua orang ini bernama Karim. Karim ini memiliki seorang sahabat yang bernama Ricky. Karim dan Ricky ini bekerja di sebuah perusahaan yang sama, yang sering melakukan dinas luar kota. Pada suatu hari, Karim dan Ricky ini mendapatkan tugas dinas di sebuah kota, yaitu di kota Makassar. Mereka ada proyek di sana gitu. Jadi dari kantor mereka ditugaskan ke Makassar. Nah, mereka ini sesampai di Makassar langsung menginap di sebuah penginapan yang cukup bagus ya, karena memang dari perusahaan mereka yang memberikan fasilitas penginapan ketika mereka ditugaskan untuk ke luar kota. Nah, si Karim dan Ricky ini dari bandara setelah mereka makan siang langsung menuju ke penginapan yang sudah di-booking oleh pihak perusahaan. Jadi kata si Ricky ini, "Karim, kamu duluan aja, saya lagi ada perlu, saya mau membeli rokok karena saya lupa membawa rokok." Akhirnya si Karim ini duluan ke penginapan tersebut karena kebetulan mereka mendapatkan kamar nomor 321, yaitu di lantai 3 losmen tersebut, penginapan tersebut. Akhirnya si Karim pergilah ke penginapan tersebut sendirian, nanti si Ricky menyusul katanya gitu kan. Nah, ketika si Karim lagi naik tangga, dia ingin naik ke lift ya, karena memang ada lift di sana. Tetapi kata security di sana kalau liftnya lagi tidak bisa digunakan, jadi harus menggunakan tangga, gitu kan. Jadi ya udahlah, kata Karim, loh kok istilahnya penginapan yang cukup mewah tapi kok liftnya tidak bisa digunakan. Tapi Karim tidak mempermasalahkan masalah itu. Dia langsung naik ke tangga untuk menuju kamar tempat dia akan menginap sebelum dia melakukan tugas-tugas dari perusahaan. Ketika naik tangga pertama dan tangga kedua, karena kebetulan kamar mereka ada di lantai 3, ketika di lantai 2, Karim berpapasan dengan seorang wanita. Dan Karim merasa itu wanita adalah karyawan di penginapan tersebut. Wanita itu cukup modis berpakaian, jadi si Karim langsung menundukkan ke sedikit kepala dan juga tersenyum, karena hal yang sama juga dilakukan oleh wanita tersebut, yaitu tersenyum sambil menundukkan sedikit kepala. Nah, ketika si Karim ingin bertanya yang lebih banyak kepada wanita tersebut, si Ricky ini datang dari lantai 1 dan melihat Karim lagi menundukkan kepala bertegur sapa dengan seorang wanita. Akhirnya si Ricky ini langsung menarik lengan Karim untuk cepat-cepat naik ke lantai 3. Si Karim ini heran, ada apa nih si Ricky ini, orang saya mau menegur mbak-mbak itu gitu kan, karena mbak-mbak itu sangat ramah sekali menundukkan kepala, tersenyum kepada saya. Tapi si Ricky langsung menarik tangan si Karim ini biar langsung naik ke lantai 3.
cepat-cepat kunci mana kunci kata gitu kan. Jadi ditariknya sekeras mungkin tangan si Ricky ini agar mengikuti dia, tangan si Karim ini agar mengikuti dia untuk naik ke lantai 3 dan masuk ke kamar mereka. Setelah pintu kamar dibuka, akhirnya mereka masuk ke dalam kamar dan si Ricky langsung mengunci kamar mereka. Si Karim ini kaget, ada apa sih Ricky? Kok kamu panik gitu, ketakutan gitu? Kenapa kamu mengunci pintunya cepat sekali? Setelah Ricky berkata, sabar ya nanti saya jelaskan, katanya akhirnya si Ricky minum dan merokok sebatang rokok. Dia izin untuk menjelaskannya, tapi dia ingin merokok dulu. Setelah merokok, akhirnya si Ricky menjelaskan, tadi siapa yang jumpa kamu di lantai 2 itu? Ya saya tidak tahu, mungkin itu karyawan di sini karena dari pakaiannya sangat modis sekali dan juga sangat ramah sekali. Saya mengajak kamu lari ke lantai 3 dengan cepat karena saya juga jumpa dengan wanita tersebut di lantai basement, dan hal yang sama dilakukan wanita tersebut, yaitu menundukkan kepala dan tersenyum. Ketika saya tersenyum kepada wanita tersebut, itu ada di lantai basement, lantai parkir gitu ya. Jadi dia tersenyum, saya langsung naik ke lantai 1 dan 2 untuk menuju kamar menyusul kamu. Tetapi ketika saya ada di lantai 2, saya kaget. Kok wanita itu ada di lantai 2? Kapan dia naiknya? Padahal waktu si Ricky bertegur sapa dengan wanita tersebut, itu posisinya ada di basement. Dan tidak mungkin kalau wanita tersebut tiba-tiba udah ada di lantai 2. Tidak mungkin secepat itu karena Ricky duluan yang permisi sama wanita tersebut untuk naik ke lantai 1 dan 2. Nah, kata si hakim, apa mungkin wanita itu naik lift? Tidak mungkin karena semua lift di apartemen ini, di penginapan ini itu tidak bisa digunakan alias dalam perbaikan. Makanya saya kaget, saya langsung mengajak kamu untuk naik ke lantai 3 dan masuk ke dalam kamar. Seperti itu. Akhirnya mereka memberanikan diri tetap di penginapan sana karena mereka tidak berpikir yang negatif ya. Ya mungkin saja lah wanita itu naik ke jalan lain yang mungkin dia karyawan di sana dan dia mengetahui jalan cepat untuk naik ke lantai 2, ya mungkin seperti itu. Nah, ketika pagi harinya Ricky dan Karim itu sarapan seperti biasa ya, seperti biasa sarapan untuk pergi ke tempat yang ditugaskan oleh perusahaan mereka. Pada malam pertama itu ada juga kejadian aneh di dalam penginapan itu, di mana si Karim merasa ada orang menotok-notok pintu kamar mereka. Dan itu berulang-ulang. 30 menit sekali ada yang menotok, 30 menit sekali ada yang menotok. Tapi karena si Karim takut, dia tidak berani mengintip. Kan ada kalau di penginapan itu kan ada celah kayak pintu ya, lubang untuk mengintip itu. Dia tidak berani mengintip sana. Akhirnya dia paksakan diri untuk tidur dan melupakan totokan-totokan dari seseorang tak apa di luar pintu mereka gitu. Akhirnya dia tidur kan. Pada pagi harinya ketika mau mandi, itu Karim membuka pintu kamar mandi, kok seperti ada bau, seperti bau bunga-bunga yang wangi gitu kan. Nah mungkin si Karim bilang apakah si Ricky ini memakai parfum yang terlalu wangi atau apa, jadi dia tidak berpikiran yang lain-lain gitu kan. Setelah waktu berlalu, mereka pun kerja dan mereka pun kembali ke losmen. Jadi seperti itu, sering diganggu-ganggu kejadian-kejadian aneh. Akhirnya mereka menjumpai sang pemilik penginapan untuk pindah kamar, pindah ke lantai 1. Tetapi sang pemilik penginapan tidak mengizinkan mereka untuk berpindah kamar dengan alasan penuh. Padahal Ricky dan Karim tahu pasti ada kamar kosong di sana, tetapi tidak diizinkan. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya pada hari ketiga, Karim dan Ricky berusaha mencari sesosok wanita yang tersenyum kepada mereka. Akhirnya mereka bertanya,
kepada resepsionis tentang wanita tersebut yang berpakaian kantor, berambut sebahu, dan ada tai lalat di pipinya. Jadi mereka bertanya ke resepsionis gitu kan. Akhirnya resepsionis berkata, kalau tidak ada karyawan di sana, mungkin Anda salah lihat. Jadi seperti itu. Karena penasaran, Karim dan Ricky ini kembali bertanya kepada bapak security di sana tentang sesosok wanita tersebut. Dan ketika ditanya kembali, akhirnya security berkata, kalau memang ada karyawan di sini, dia adalah seorang manajer humas di penginapan tersebut yang memiliki tai lalat di pipi sebelah kiri. Akhirnya sang security berkata, kalau wanita itu sudah 5 tahun yang lalu meninggal dunia. Merindinglah si Karim dan si Ricky ini. Akhirnya mereka menelpon pihak perusahaan untuk mengganti tempat penginapan. Dan mereka tidak mau menginap di sana karena sering terjadi gangguan-gangguan seperti orang yang mengetok-ngetok pintu tidak berhenti-berhenti, orang yang seperti banyak kegiatan di dalam kamar mandi, dan itu sering terjadi. Akhirnya Ricky dan Karim pindah ke penginapan lain, mencari penginapan lain atas persetujuan perusahaan mereka. Jadi itulah pengalaman mistis yang dialami oleh Ricky dan Karim pada saat mereka berdinas ke luar kota. Itulah cerita mistis saya pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat semua terhibur. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Dan untuk yang baru mengklik video saya mohon bantuan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.